Assalamualaikum dulur Kang Aib. Hari ini Kang Aib sedang berada di Kota Baja. Ya, di Kota Cilegon nih. Ini buktinya, ini adalah landmark Kota Cilegon ya. Kang Aib hari ini mau menelusuri jejak sejarah Geger Cilegon ya. Mungkin sampai detail ke latar-latarnya seperti tempat pertempuran atau peristiwa Geger Cilegon di Kampung Saneja. Mungkin saya tidak dulu ke situ, tapi saya akan ke Taman Geger Cilegon yang sudah dibuat pada tahun 2019 lalu oleh Kodim 0623 Cilegon ya. Kita akan coba telusuri di sana ada apa aja. Tentunya ada beberapa prasasti mungkin yang menjadi spirit ya, atau bukti adanya Geger Cilegon atau perjuangan para ulama yang tergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Wasid. Oke, kita akan nanti sampaikan detailnya seperti apa Taman Geger Cilegon. Ikuti terus Kang Aib. Check it out. Make you feel better if I save the songs for you when you feel down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kang Aib kumaha kabarna? Damang. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan damangnya. Wilujeng weh kieu Kang Aib ayeuna teh aya di Kota Baja. Ya, Cilegon punya. Nah, sekarang ada taman baru ternyata nih di Cilegon. Ini patungnya. Ada yang kenal patung siapakah ini nih? Ini adalah tokoh-tokoh pahlawan Cilegon ya, yang terkenal dalam tragedi atau peristiwa Geger Cilegon. Dan ini adalah beberapa sosok tokoh-tokohnya. Kita akan kenal siapa aja sih yang diabadikan dalam patung ini, dan mungkin kita juga beberapa tokoh tahu ya, diresmikan oleh Danrem 064 Maulana Yusuf, Kolonel Infantri Widayatno, dan Wali Kota Cilegon Dr. Andes Edi Aryadi MSI. Jadi ini 2019 tahun kemarin baru diresmikan. Ini adalah patung dari tokoh-tokoh pada peristiwa Geger Cilegon ya. Ada Ki Wasid ya, kemudian siapa ya, kok lupa ya. Ya yang saya kenal sih Ki Wasid ya. Nanti teman-teman boleh deh googling, saya khawatir salah nyebut. Nah, jadi pada tanggal 29 Juli 1888 ya, setelah beberapa kali lolos dari kejaran saat itu ya, tentara Belanda, akhirnya di sebuah desa di dekat desa Sumur namanya, Ki Wasid dan pasukannya disergap oleh tentara Belanda. Kemudian tanpa merasa ketakutan dan kekhawatiran, dengan kecanggihan persenjataan tentara Belanda, Ki Wasid dan pasukannya dengan gagah berani melompat dari persembunyiannya dan menghunuskan golok dan tombak untuk menyerang tentara Belanda. Jadi di saat itu Belanda dengan senjata yang modern, tapi Ki Wasid dan pasukannya hanya bermodalkan tombak dan golok ya. Pada tanggal 15 Juni 1888, Haji Tubagus Ismail, Haji Abu Bakar, Haji Iskak, Haji Umar, dan Haji Marzuki bertemu di kediaman Ki Wasid ya. Jadi mereka membicarakan mengenai kapan mereka akan mulai bergerak melawan penjajah Belanda saat itu. Sampai akhirnya tanggal pergerakan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 1888 ya, karena setiap penundaan hanya akan merugikan perjuangan dan membahayakan anggota-anggota komplotan itu sendiri. Itu kata Ki Wasid. Dan mereka tidak akan menunda-nunda, langsung secepat itu ditetapkan segera mungkin untuk memulai pergerakan ya. Ki Wasid dan pasukannya berjuang sampai titik darah penghabisan. Ki Wasid dan Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani, Haji Usman, dan sisa pasukan lainnya mati syahid di medan perang. Beberapa pejuang laki-laki ataupun wanita yang masih hidup
diasingkan di tempat-tempat terpencil ya. Namun semangat dan perjuangan Ki Wasid menjadi inspirasi bagi perjuangan rakyat Banten lainnya. Luar biasa. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan pada tahun 1947 menciptakan Mas Geger Cilegon ya. Saya lupa lagi tuh. Nadanya lupa, tapi liriknya itu berpuluh kawan mati di pergantungan, beratus-ratus pejuang melayang jiwanya sampai lirik terakhir saya lupa ya. Jadi pada tanggal 1 Juli 1888 ditetapkan keputusan penting bahwa Ki Wasid diangkat sebagai panglima perang ya. Udah pegel juga nih. Bentar. Diangkat sebagai panglima perang pada tanggal 1 Juli 1888 untuk melawan Belanda ya. Jadi mereka mulai bergerak. Mereka mulai bergerak pada tanggal 29 Syawal. Tahunnya lupa saya. Atau bertepatan dengan hari Senin 9 Juli 1888. Dan saat itu Saneja ya, yang saat ini terkenal dengan Kampung Saneja, menjadi medan tempur pertama Geger Cilegon. Jadi Saneja itu punya sejarah yang luar biasa. Karena itu menjadi tempat pertempuran pertama peristiwa Geger Cilegon, yang merupakan kampung halaman Haji Iskak ya, salah satu pejuang bersama Ki Wasid itu. Jadi pertempuran mereka saat melawan Belanda itu penuh dengan pengikat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saat itu memang semuanya para ulama. Jadi kota Cilegon ini hadirnya kota Cilegon, bebasnya Cilegon dari penjajah Belanda itu berkat perjuangan para ulama. Maka luar biasa jasa-jasa para ulama. Nah saat itu di bawah kepemimpinan Haji Iskak, wilayah Cilegon dapat dikuasai dalam tempo waktu yang sangat singkat. Jadi hal ini juga mendorong pemerintah kolonial Belanda mendatangkan pasukan dari Serang. Oh, mereka ternyata punya pasukan lain dari Serang dengan persenjataan yang lebih modern. Dan akhirnya mereka mampu mengejar Ki Wasid ya, hingga akhirnya Ki Wasid syahid. Insya Allah. Dan ini adalah beberapa patung dari tokoh-tokoh Geger Cilegon ya. Salah satu adalah Ki Wasid, Haji Iskak, Haji Umar, Haji Abdul Ghani. Nah, ini cuma yang lain-lainnya saya itu Belanda ya, yang depan yang angkat senjata kayaknya Belanda. Ini yang nunjuk, yang pegang tongkat ini, yang nunjuk berdiri itu adalah Ki Wasid. Insyaallah. Sangat luar biasa spirit perjuangan para ulama kalau kita terus mengkaji, membaca sejarah Geger Cilegon ya. Sehingga dengan demikian Kodim Cilegon ya memiliki inisiatif untuk menghadirkan Taman Geger Cilegon ya, Kodim 0623 Cilegon. Nah ini teman-teman yang ingin mengenal banyak sejarah tentang Geger Cilegon ya, bisa nanti ke sini, ada beberapa prasasti yang bisa dibaca. Tadi saya juga sempat baca ada kilasan-kilasan atau nukilan-nukilan sepenggal dari sejarah perjuangan Ki Wasid dan kawan-kawannya. Ini adalah Taman Geger Cilegon yang dibuat di sekitaran alun-alun atau di seberang alun-alun kota Cilegon, tepatnya di samping kantor Kodim 0623. Baik, itulah sejarah Kang Aip kali ini ya, edisi mengenal tokoh perjuangan bangsa, karena ini kita menyambut hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Selamat hari ulang tahun atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tetap jaya, merdeka, semangat. Allahu Akbar.